Jangan pernah, aku ulangi, jangan pernah kasih uang 5 juta kamu ke franchise viral sebelum kamu nonton video ini sampai habis. Kalau enggak, kamu bakal nyesal lihat tabungan kamu berubah jadi rongsokan gerobak yang cuma menu-menuhin pinggir jalan. Aku paham banget, cari uang 5 juta itu susahnya setengah mati kan? Kamu mungkin udah lembur mati-matian, hemat uang makan, atau bahkan sampai minjem sana-sini cuma buat ngumpulin modal itu. Harapan kamu cuma satu, pengen uang itu jadi jalan biar kamu bisa resign dari kerjaan yang toksik atau pengen banget bantu ekonomi keluarga biar lebih layak. Tapi masalahnya, di luar sana ada banyak banget mafia franchise yang tahu persis titik lemah kamu. Sarkastis, mereka tahu kamu lagi butuh harapan. Makanya mereka sengaja bungkus bisnis yang sebenarnya udah mati atau nggak layak jalan jadi kelihatan cantik banget di iklan biar kamu buru-buru transfer. Serius, di video ini aku bakal bongkar kenapa aku akhirnya berhenti total buat rekomendasiin kemitraan murah ini ke kamu. Coba kamu perhatiin deh, kenapa rata-rata angka yang dipatok itu selalu di kisaran 5 jutaan? Sharp, karena itu adalah sweet spot, realistis, angka yang nggak terlalu mahal buat orang yang pengen coba-coba, tapi cukup besar buat bikin kantong kamu jebol kalau gagal. Sarkastis, mereka nggak jualan sistem bisnis, kamu harus sadar, mereka itu sebenarnya cuma jualan paket gerobak yang harganya di markup gila-gilaan. Sarkastis, kamu dikasih banner warna-warni, bubuk minuman yang rasanya standar banget, dan janji manis kalau dalam 1 bulan modal kamu bakal balik. Tapi yang mereka nggak pernah bilang ke kamu adalah setelah kamu transfer, hubungan kemitraan itu sebenarnya udah selesai. Mereka nggak peduli jualan kamu laku atau enggak. Mereka nggak peduli kalau kompetitor di sebelah kamu juga jualan hal yang sama dengan harga lebih murah. Yang penting, stok bahan baku mereka laku terjual ke kamu. Serius, seringkali kamu itu bukan lagi bangun bisnis, tapi kamu cuma lagi nyewa masalah orang lain buat jadi beban kamu sendiri. Realistis, kamu terjebak dalam euforia viral yang umurnya bahkan gak lebih lama dari umur cicilan motor kamu. Dan yang paling ngeri, ada satu trik psikologi yang mereka pakai buat bikin kamu ngerasa aman pas beli franchise ini. Serius, padahal itu adalah awal dari kehancuran tabungan kamu. Asertif, trik ini halus banget, sampai kamu nggak bakal sadar kalau kamu lagi digiring masuk ke lubang yang sama dengan ribuan orang lainnya. Sekarang aku mau kamu jujur dulu deh sama diri kamu sendiri. Pas kamu lihat iklan kemitraan yang bunyinya cuma 5 juta sudah siap jualan itu, apa sih yang pertama kali lewat di otak kamu? Mocking, pasti bayangannya indah banget kan? Wah, modal receh tapi sudah punya bisnis sendiri. Ada brandnya, ada gerobaknya, tinggal duduk manis nunggu pembeli datang. Tapi aku harus kasih tahu kamu satu kebenaran pahit yang jarang diungkap. Di titik ini, kamu itu sebenarnya bukan lagi bangun bisnis. Kamu itu cuma lagi belanja peralatan dengan harga yang sudah di markup gila-gilaan. Sarkastis, kamu sadarnya sih kalau sebenarnya orang-orang yang kamu panggil franchiser ini bukan beneran pengusaha kuliner. Asertif, mereka itu aslinya vendor gerobak atau supplier bahan baku yang lagi nyamar. Mereka itu pinter banget mainin psikologi kamu yang pengen punya usaha tapi modalnya mepet. Akhirnya, mereka bungkuslah satu set gerobak aluminium, blender standar, sama beberapa renteng bubuk minuman, terus dikasih label keren, paket kemitraan viral. Coba deh kita pakai logika street smart sebentar. Kamu hitung sendiri, harga gerobak lipat di marketplace itu berapa? Blender merek biasa itu berapa? Paling mentok, 2-3 juta itu udah dapat semua barangnya. Bahkan mungkin kualitasnya lebih bagus. Terus kenapa mereka jual ke kamu 5 juta? Ya karena disitulah satu-satunya sumber cuan mereka. Mereka ambil untung 2 juta dari setiap orang lugu yang pengen cepet kaya. Begitu kurir nganterin paket gerobak itu ke depan rumah kamu, detik itu juga tugas mereka selesai. Mereka sudah untung besar. Mereka nggak akan peduli kalau besok jualan kamu sepi. Mereka nggak akan pusing kalau lokasi kamu ternyata nggak strategis. Kenapa? Karena model bisnis mereka bukan dari bagi hasil atau royalti fee bulanan, tapi murni dari jualan starter kit yang harganya kemahalan tadi. Di mata mereka, kamu itu bukan partner bisnis. Kamu itu cuma customer yang baru aja kena UYA alias beli paket peralatan masak dengan harga preman. Dan yang paling bikin sesak nafas adalah setelah mereka dapat duit kamu, mereka bakal lepas tangan gitu aja dengan satu alasan klasik yang bikin kamu nggak bisa protes. Alasan yang bakal bikin kamu ngerasa kalau kegagalan ini murni salah kamu sendiri. Padahal skenarionya memang sudah didesain buat bikin kamu rugi sejak hari pertama.
Sekarang, aku mau bedah hitung-hitungan yang sering banget mereka kasih ke kamu. Biasanya sih di brosur itu angkanya cantik banget. Bener-bener didesain buat bikin kamu mikir, wah, cuma 5 juta, 3 bulan balik modal. Setelah itu tinggal petik cuan. Tapi jujur ya, itu namanya matematika halusinasi. Coba deh kamu perhatiin proyeksi laba rugi yang mereka kasih. Biasanya mereka cuma masukin harga bahan baku alias COGS, terus dikurangi harga jual. Misalnya nih, satu cup minuman modalnya 5.000, dijual 10.000, untung 5.000. Terus mereka bilang, kalau kamu laku 40 cup sehari, kamu dapat untung bersih 200.000 per hari. Sebulan 6 juta, berarti dalam 1 bulan aja, modal 5 juta kamu udah balik kan? Kelihatannya masuk akal? Enggak, sama sekali enggak. Itu penipuan logika yang paling kasar. Agresif dan fast pace. Mereka sengaja lupa masukin biaya operasional yang jujur. Biaya es batu yang mencair, bensin kamu buat belanja, biaya listrik buat blender, sampai sewa teras depan minimarket yang harganya makin gak ngotak. Tapi yang paling parah, yang paling sering kamu abaikan adalah biaya tenaga kerja, alias gaji kamu sendiri. Banyak orang yang beli franchise 5 jutaan ini akhirnya jaga booth sendiri. Kamu berdiri di situ 10-12 jam sehari. Kepanasan, kaki pegel, cuma buat nungguin pembeli datang. Dan di akhir bulan, saat kamu pegang uang 2 juta, kamu ngerasa itu untung. Padahal itu bukan untung, itu gaji kamu yang dibayar di bawah standar. Kalau kamu hitung tenaga kamu sesuai UMR aja, bisnis 5 jutaan ini seringnya malah minus setiap bulannya. Colt dan Savage. Kamu nggak lagi bangun aset bisnis. Kamu cuma lagi beli pekerjaan dengan jam kerja Rodi, tapi bayaran lebih rendah dari buruh pabrik. Serius dan determine. Mereka jualan angka di atas kertas supaya kamu ngerasa ini investasi yang aman. Padahal, ini adalah jebakan self-employment yang bikin kamu terjebak di satu titik, nggak bisa berkembang, dan perlahan-lahan modal kamu habis, cuma buat nombokin biaya operasional yang nggak pernah kamu hitung dengan jujur di awal. Dark dan ominous. Dan kalau kamu pikir matematika yang gak masuk akal ini udah jadi bagian paling pahit, kamu salah besar. Karena begitu kamu mulai operasional, kamu bakal nemuin fakta lapangan yang jauh lebih gelap soal kualitas barang yang mereka kirim ke kamu. Nah, sekarang sebelum kamu kegoda sama foto-foto testimoni yang isinya duit segepok dan buru-buru transfer DP, aku minta kamu tarik napas dulu. Aku mau kamu lakuin 3 hal ini, bukan besok. Tapi sekarang, sebelum uang tabungan hasil kerja keras kamu itu pindah tangan ke rekening mereka dan gak akan pernah kembali. Pertama, ini aturan emas. Jangan pernah tanya daftar mitra ke pihak pusat. Ya iyalah, kalau kamu tanya mereka, pasti dikasihnya kontak mitra yang paling sukses, yang lokasinya di depan mall besar atau yang emang udah disetting buat jualan mimpi. Cara mainnya bukan gitu. Aku minta kamu cari sendiri secara acak. Googling, keliling kota, cari 5 gerai yang udah jalan lebih dari 1 tahun. Datengin ownernya pas mereka lagi nggak terlalu rame, terus tanya jujur, "Mas, Mbak, ini beneran masih untung atau cuma capek di tenaga doang?" Kalau dari 5 orang yang kamu tanya, 3 aja udah mulai curhat soal sepinya pembeli atau susahnya nutup biaya operasional, itu tanda merah besar. Lari, jangan nunggu kamu jadi korban selanjutnya. Aku mau kamu hitung ulang yang namanya BEP atau balik modal. Kebanyakan brosur franchise itu manipulatif banget soal angka. Mereka sering sengaja nggak masukin satu variabel penting, gaji kamu sendiri. Ingat ya, kalau kamu yang jaga outlet itu, kamu harus dihitung sebagai karyawan dan berhak dapat gaji. Kalau setelah dipotong sewa tempat, listrik, bahan baku, dan gaji kamu sebagai operator, ternyata profitnya cuma sisa 200.000 sebulan, itu bukan bisnis namanya. Itu artinya kamu lagi beli pekerjaan dengan gaji jauh di bawah UMR pakai modal kamu sendiri. Konyol kan? Ngapain keluar modal 5 juta cuma buat dapat capek yang bayarannya nggak seberapa? Dan yang paling krusial, yang ketiga, cek harga bahan bakunya. Ini jebakan paling licin yang sering bikin mitra mati pelan-pelan. Coba bandingkan harga bubuk minuman, sedotan, atau cup yang wajib kamu beli dari pusat sama harga di pasar atau marketplace.
Kalau pusat maksa kamu beli bahan baku dengan harga 2 atau 3 kali lipat lebih mahal dari harga normal, fix mereka nggak peduli jualan kamu laku atau enggak. Mereka nggak butuh kamu sukses jualan ke konsumen, mereka cuma butuh kamu sebagai pembeli tetap produk mereka yang harganya udah di markup gila-gilaan. Di titik ini, kamu harus sadar, kamu bukan mitra bisnis. Kamu itu sapi perah. Ini bukan permitraan, ini perbudakan modern berkedok bisnis viral. Tapi masalahnya, gimana kalau kamu udah terlanjur tanda tangan kontrak dan sekarang lagi pusing lihat stok barang numpuk sementara pembeli nggak ada yang lewat? Ternyata, ada satu borok lagi yang sengaja disembunyiin sama para pemain besar di industri ini. Sesuatu yang bikin mereka tetap kaya raya meskipun gerai para mitranya tutup satu persatu di bulan ketiga. Jadi, apa kesimpulan dari semua kegilaan ini? Sederhana banget. Mulai detik ini, aku mau kamu berhenti jadi target empuk para pemain franchise nakal yang cuma mau kuras isi dompet kamu. Aku mau kamu berubah dari pemula yang gampang banget kena hipnotis sama spanduk modal receh untung gede, jadi pengusaha strategis yang punya logika dingin. Jujur ya, aku lebih pilih kamu simpan uang 5 juta itu baik-baik di tabungan, atau kamu pakai buat riset produk sendiri pelan-pelan. Sarkastis, daripada kamu paksain beli gerobak lucu, tapi hati kamu tiap hari nangis lihat kerugian yang makin numpuk. Dead serious, aku tahu banget, 5 juta itu mungkin kelihatan kecil buat para pemilik brand besar itu, tapi buat kamu, itu uang hasil kerja keras. Itu uang hasil nabung berbulan-bulan, atau mungkin uang darurat yang kamu nekat puterin. Jadi tolong, jangan kasih uang itu ke mereka cuma buat beli gengsi biar bisa pamer di sosmed kalau kamu udah punya bisnis. Ingat, bisnis itu soal solusi dan profit, bukan soal keren-kerenan punya banner brand viral di depan rumah. Kalau produknya nggak kuat, kalau sistemnya cuma buat meres mitra, ya buat apa? Lebih baik kamu investasikan waktu kamu buat belajar skill jualan, belajar gimana cara riset pasar yang benar, atau cari tahu apa sih yang sebenarnya dibutuhin orang-orang di sekitar kamu. Logis driven. Modal 5 juta kalau dipakai buat jualan produk hasil riset sendiri, risikonya jauh lebih terkendali daripada naruh nasib di tangan franchise yang cuma mikirin jualan bahan baku ke kamu. Intens. Aku nggak mau lihat kamu jadi korban selanjutnya. Aku nggak mau lihat uang kamu hilang gitu aja cuma karena emosi pengen cepet kaya atau rasa takut ketinggalan tren. Whispering. Tolong, pikir pakai logika. Hitung angka-angkanya di atas kertas. Jangan cuma pakai perasaan atau kemakan omongan manis sales mereka. Nah, kalau kamu ngerasa video ini ngebuka mata kamu soal realita pahit di balik bisnis kemitraan murah, pastikan kamu dukung channel Cuan Culture. Klik subscribe sekarang supaya kamu nggak ketinggalan insight-insight bisnis yang jujur, tanpa pemanis buatan, dan pastinya bikin kamu makin pinter jagain modal. Engaging. Coba deh tulis di kolom komentar, menurut kamu bisnis apa sih yang lebih masuk akal dimulai dengan modal 5 juta selain franchise viral? Mari kita diskusi sehat di bawah. Aku pamit dulu, tetap logis, tetap cuan. Sampai jumpa di video berikutnya.